silakan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan silakan salah satu perwakilannya untuk menuliskannya ke depan. Nah, untuk teman-teman kelompok lain, apabila ada yang belum paham, silakan tanyakan kepada kelompok yang presentasi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Budiman. Apa keterangannya? Apa? Yang lain masuk semua? Silakan buka bukunya, baca sebentar, kemudian nanti kita mulai presentasinya. Silakan presentasikan apa yang kalian sudah diskusikan kepada teman-teman kelompok lain. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Perbedaan antara sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. 1. Dalam sistem dana tetap, saldo akun kas kecil selalu tetap. Pada sistem dana tidak tetap, saldo akun kas kecil berubah-ubah mengikuti pengeluaran dan penerimaan kas kecil. 2. Sistem dana tetap, pengeluaran kas kecil baru dicatat saat diisi kembali. Di dalam sistem dana tidak tetap, setiap pengeluaran kas kecil langsung dicatat dengan jurnal. 3. Sistem dana tetap, buku kas kecil hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke buku besar. Sistem dana tidak tetap, buku kas kecil berfungsi sebagai jurnal dan menjadi dasar untuk diposting ke akun-akun buku besar. 4. Sistem dana tetap, pengeluaran kas kecil yang disampaikan akhir periode belum dicatat perlu dibuat jurnal penyesuaian dan awal periode berikutnya dibuat jurnal penyelesaian kembali atau jurnal kembali. Sistem dana tidak tetap, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian, tidak perlu dibuat jurnal kembali sebab setiap pengeluaran langsung dicatat di jurnal. Pencatatan dalam dana kas kecil. 1. Pada waktu pembentukan dana kas kecil, dana tetap, kas kecil di debit, kas di kredit. Dana tidak tetap, kas kecil di debit, kas di kredit. 2. Pada saat pemegang kas kecil melakukan pembayaran, dana tetap tidak dijurnalkan. Dana tidak tetap, berbagai beban di debit, kas kecil di kredit. 3. Pada saat pemegang kas kecil menyerahkan bukti pengeluaran kepada pemegang kas besar untuk penggantian dana atau pengisian kembali kas kecil. Dana tetap, berbagai beban di debit, kas kecil di kredit. 4. Dana kas kecil dianggap terlalu kecil dan perlu ditambah. Dana tetap, kas kecil di debit, kas di kredit. Dana tidak tetap, kas kecil di debit, kas di kredit. 5. Dana kas kecil dianggap terlalu besar dan perlu dikurangi jumlahnya. Dana tetap, kas di debit, kas kecil di kredit. Dana tidak tetap, kas di debit, kas kecil di kredit. 6. Pada akhir periode, jika ada pengeluaran yang belum dicatat, maka harus dibuat jurnal penyesuaian. Dana tetap, berbagai beban di debit, kas kecil di kredit. Dana tidak tetap, berbagai beban di debit, kas kecil di kredit. 7. Pada awal periode dibuat jurnal kembali sebesar pengeluaran yang belum dicatat tadi agar saldo kas kecil kembali seperti sebelum diisi kembali. Dana tetap, kas kecil di debit, berbagai beban di kredit. Dana tidak tetap tidak ada. Dari kelompok lain ada yang mau tanya? Gak ada. Berarti dari kelompok lain sudah jelas. Ibu yang mau tanya ya. Kan kamu bilang tidak ada atau tidak di jurnal? Tidak jurnal. Kenapa tidak ada? Ya, berarti ada bedanya. Nanti antara tidak ada dan tidak di jurnal itu ada bedanya. Kalau tidak ada berarti nanti tidak ada transaksi. Tidak ada akun yang di jurnal umum. Nah, sedangkan kalau tidak di jurnal ada akun tetapi tidak ada nominal. Nah, selanjutnya kepada kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kalian dengan kasus yang telah Ibu berikan kemarin. Terima kasih. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan. Perhatikan teman kalian. Budi sedang membuat kolom untuk jurnal umum hasil presentasinya. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silakan tanyakan. Dari tanggal 1 ini
kita dapatkan bahwa transaksi pada bulan Februari tanggal 1, PT Sejati membentuk dana kas kecil 2 juta dengan menarik cek sebesar 2 juta. Di sini kas kecilnya bertambah sementara kas besarnya semakin kurang. Jadi kas kecil di debit, kas besar kasnya di kredit. Untuk transaksi tanggal 14, pengeluaran kas kecil sampai dengan hari ini sebesar 1.050.000 dengan rincian sebagai berikut. Dibayar beban telepon 150.000, dibayar beban listrik 300.000, dibayar beban angkut penjualan 200.000, dibeli perlengkapan kantor 100.000, dibayar langganan surat kabar dan majalah 120.000, dibayar beban rapat atau pertemuan 180.000. Kenapa di sini tidak di jurnal? Karena dalam metode tetap, dalam pengeluaran tidak di jurnal. Kelompok 3 yang akan membahas kelanjutan tentang khusus yang telah disajikan kemarin. Kalau kelompok 2 tadi membahas tentang dana tetap, untuk kelompok 3 membahas tentang dana tidak tetap. Untuk perwakilannya silakan presentasikan pengeluaran kepada pemegang kas untuk pergantian dana kas kecil. Untuk teman-teman, kenapa pada tanggal 15 Februari tidak diisi? Karena metode tidak tetap pada saat pengeluaran, bukti pengeluaran untuk pengisian kembali tidak perlu dicatat. Ya. Untuk nomor 15 dilakukan pengisian kas kecil. Tanggal 16 dilakukan pengisian kas kecil. Kas kecil bertambah di debit sebesar 1.050.000 dan kas umum berkurang di kredit sebesar 1.050.000. Ya, untuk nomor 20, dana kas kecil dianggap terlalu besar sehingga perlu dikurangi sebesar 500.000. Untuk nomor 20, dana kas kecil dianggap terlalu besar sehingga perlu dikurangi sebesar 500.000. Ya teman-teman, untuk tanggal 20-nya karena kas terlalu besar seperti ini. Ya, di kas umumnya terdapat di debit 500.000 dan kas kecilnya terdapat di kredit 500.000. kalian kerjakan per kelompok, nanti silakan kumpul. Ibu beri waktu karena ini diskusi 20 menit untuk mengerjakan soal. Silakan kumpul. Cepat. Nomor 3. Hari ini kita simpulkan dari semua yang kita kerjakan tadi. Berarti ada tetap dan tidak tetap ini ada perbedaan